Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberikan kesehatan kepada getanya mandum, yang mana oleh Allah telah memberikan dua buah nikmat yang sangat rayu kepada getanya, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan selanjutnya selawat beserta salam saban-saban kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kami umat manusia dari menyembah berhala kepada menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Rasulullah telah niba satu agama yang hak di sisi Allah, yaitu agama Islam. Dan tamalake kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar singoh di yaumil mahsyar, singoh uraki tanya bandung-bandung akan merumpok syafaat dari baginda getanya, Nabi getanya, Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para pendengar dimanapun Anda berada, tanya umat Islam yang udah berakhir zaman, tanya umat Islam khusus di Aceh, urung-urung Aceh orangnya, umum di Indonesia dan dimanapun berada di seluruh dunia, patut tanya syukuri, tanya orang Islam yang udah berakhir zamannya, patut tanya syukuri takut, karena alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala kami peruh getanya, nupu uduk getanya, nupu lahir getanya dalam lingkungan, nupu uduk getanya dalam lingkungan urung-urung yang termasuk dalam golongan yang meridai oleh Rasulullah, termasuk dalam golongan yang manteng sejalan dengan Rasulullah dan para sahabat, termasuk dalam golongan yang akidah golongannya akidatun najin, akidah yang selamat daripada kesesatan, tiada lain, itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, bisa kita bayangkan kaum muslimin pat manteng dan berada, bisa kita bayangkan seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala nipu ruh getanya, nipu tamang getanya dalam golongan sesat, saban-saban kagetnya tupu bahwa Islam akan terpecah kepada 73 golongan. Hanya satu golongan yang selamat, 72 golongan itu adalah golongan sesat, menyesatkan. Bisa dibayangkan seandainya dengan ruh dalam golongan 22, na'udzubillah. Namun patut yang syukuri lagi telah bunuh Allah, kami perlu bertanya dalam golongan Ahlus Sunnah tamilake ba Allah, kaum muslimin pat manteng dan berada. Tamilake ba Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah ya Rabbi,
memberi ke kamu ya Allah, tetap dalam golongan ahli sunnah wal jamaah sampai teman nyawang ditubit dari badan getanya. Tamlake ya Allah, semoga getanya sabi-sabi dalam golongan ahli sunnah wal jamaah sampai orang kiamat, sampai nyawang tubit dalam badan getanya. Dan katunte kaum muslimin untuk mempertahankan akidah ahlu sunnah wal jamaah, khusus pribadi kita masing-masing, agar akidah ahlu sunnah wal jamaah tetap dalam tubuh kitanya. Di samping kita berdoa, tentunya harus ada usaha, harus ada kasbun, kita harus berusaha agar akidah ahlu sunnah hana jiweh dari raga kitanya. Akidah ahlussunnah wal jamaah hana jiwa dari tubuh katanya, dari i'tiqad katanya, dari pemikiran katanya, dari faham katanya. Tente usaha yang akan talancarkan, usaha yang akan dipermudah, itulah ta'allum, itulah jalan untuk akidah tanya orangnya tetap insyaallah dengan jalan ta'allum, belajar tamurno. Alhamdulillah uronyo manteng nikubah alim ulama di Aceh, pimpinan-pimpinan dayah di Aceh, guru-guru gitanya di Aceh. Alhamdulillah manteng nikubah li Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi tempat rujukan kita orangnya, yang menjadi tempat rujukan orang Aceh orangnya untuk memantapkan akidah kami khusus di dalam yang tauhid. Tamurnya ba uringan be sampai kitanya salah langkah mubalik cak mubukacok akidah ilmu agama yang harus diutamakan, tapi sayang bila kita ingin tak nomor duakan, tak tinggalkan. Bahkan untuk keperbandingan akhir zaman murno ilmu agama nyo lebih diutamakan ketimbang amal ibadah pulang dengan yang lain. Imam Tabrani meriwayatkan satu hadis dalam kitab beliau, hadatsana Husain bin Ishaq, hadatsana Umar bin Hisham, hadatsana Utsman bin Abdurrahman, an Sadaqah, an Zaid bin Waqid, an Ala bin Haris, an Hizam bin Hakim, an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum qad asbahtum fi zamanin kasirin fuqaha'uhu qalilun khutaba'uhu kasirin mu'tuhu qalilun su'aluhu al-amalu fihi khairun minal ilmi wa sayati zamanan qalilun fuqaha'uhu kasirun khutaba'uhu kasirun su'aluhu qalilun mu'tuhu al-ilmu fihi khairun minal amal. Artinya kata Imam Tabrani telah diberi hadis kepada kami oleh Husain bin Ishaq, oleh Amr bin Hisham, oleh Utsman bin Abdurrahman, dari Sadaqah, dari Zaid bin Waqid, dari Ala bin Haris, dari Hizam bin Hakim, dari ayahnya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguh kamu yang hidup pada zaman yang banyak ulama, sedikit penceramah, banyak yang memberi dan sedikit yang meminta, maka aktivitas amal kebaikan san itu diutamakan daripada aktivitas keilmuan. Dan akan datang satu masa yang sedikit ulama, banyak penceramah,
banyak yang meminta dan sedikit yang memberi, maka aktivitas keilmuan yaitu ta'allum dan ta'lim, belajar dan mengajar, mungkin almarhum Abdul Aziz Samalanga bid semidit, saat itu diutamakan daripada aktivitas amal kebaikan. Zaman jino juta kalam ulama yang semakin sedikit, para penceramah yang semakin lu, urung cara-cara penghabat semakin banyak, tapi urung yang mengerti ilmu agama semakin sedikit. Maka zaman itu aktivitas keilmuan harus diutamakan daripada aktivitas amal kebaikan. Maksudnya gimana? Maksudnya perbandingan bila pribadi kita nyata hadiri majelis zikir dalam seminggu sekali, maka coba tahadiri majelis ta'lim seminggu 2 kali, 3 kali ataupun 4 kali. Jadi harus termaksimalkan. Belajar ilmu agama zamannya harus termaksimalkan daripada amal kebaikan lain. Lagi dapat bunuh. Memang tahadiri majelis zikir dalam seminggu 3. Coba tahadiri majelis ta'lim dalam seminggu belum bersiga berarti 2 go, 3 go dan seterusnya. Menangsi kepribadi tanya mesti rumah ngata meratib mesti siuro sujum. Coba tak belajar ilmu agama siuro benar wajib, ada pun wajib, ada pun wajib. Jadi zaman yang lagi rupa ulama qalil, sedikit, orang-orang yang cara pegahaba, para penceramah semakin lu. Jadi coba aktivitas keilmuan, belajar mengajar ilmu agama, ta tingkatkan, ta maksimalkan lebih-lebih dalam bidang akidah, bidang tauhid lagi ada bunuh untuk memantapkan, untuk mempertahankan akidah tanyuronyo agar bak jiwa, bak pribadi khususnya, keluarga, kawan, sanak saudara, itulah jalan belajar ilmu agama. Bak saudara katun bak urun yang mufum ilmu agama, katun bak guru-guru, bak ulama. Mitanya urun Aceh ronyo mangathat tatanda teh babak soraja, bak saudara guru jelas muda Aceh ronyo. Dayah-dayah, pimpinan-pimpinan dayah, tengku-tengku di dayah, alumni-alumni dayah yang ada Aceh, yang menjadi sandaran Tanyarono, yang menjadi panutan Tanyarono, pimpinan dayah, tengku-tengku di dayah. Apalagi Tanyarono bersama dayah-dayah di Aceh Ronyo nyobek lini ragu, hana perleli teragu bahwa ilmu yang dipelajari di daerah Ronyo adalah ilmu yang bersanad langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mayoritas daerah di Aceh Ronyo merupakan kader ataupun terusan dari daerah Labuan Haji Aceh Selatan, yaitu Syekh Abu Wan Mauli Al-Khalidi, murid-murid beliau yang Jino, daerah Jino merupakan hasil daripada didikan beliau, murid-murid beliau yang kembangkan. Dan dikarenanya hana perlet yang raguli ke ilmu-ilmu yang di daerah Ronyo, karena kejelas Syekh Buam Dawali merupakan seorang ulama yang bersanad ilmu kepada Rasulullah. Mungkin bisa terjelaskan kesempatan yang lain tentang sanad ilmu beliau. Jadi yang pasti orang yang dijadikan guru di kitanya, tempat yang mengenai agama yang adalah guru-guru yang ilmu gurunya bersanad kepada Rasulullah. Ulama di Aceh jino lagi bersanad ilmu kepada Rasulullah menduk nyana putar ragu. Dan tentunya tentang
gure dan gurengan ilmu bersanadnya penting. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim, beliau mengatakan bahwa inna hadzal ilma, hadis riwayat Muslim, hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dari ahli Nabi, inna hadzal ilma dinun fanduru man ta'khuzuna dinakum, sesungguh ini ilmu itu adalah agama, maka perhatikan olehmu, cermati olehmu terhadap orang yang akan engkau jadikan sebagai guru, terhadap orang yang akan engkau ambil ilmu dari orang tersebut. Bahkan Al-Mubarak mengatakan, Imam Al-Mubarak mengatakan, al-isnad minad din, laula al-isnad la qala man syaa ma syaa. Sanad keilmuan itu merupakan bagian dari agama. Jikalau bukan karena isnad, maka sungguh orang akan berkata apa yang ingin mereka katakan. Yang sedikit tentang pentingnya berguru dan guru bersanad. Jadi kaum muslimin, para pendengar mantan berada, alhamdulillah bila memang ingin mantapkan akidah dengan cara belajar kepada ulama-ulama, alhamdulillah akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan tetap pada diri kitanya, insyaallah. Dan khusus pada malam yang berbahagianya, Tanyo akan sedikit menjelaskan, memaparkan tentang sifat 20. Sifat 20 adalah jalan menuju kemenangan. Sebelum menjelaskan, saya utarakan lebih lanjut tentang sifat 20. Patut kita tahu bahwa sifat 20 adalah ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Golongan Ahlussunnah wal Jamaah itulah belajar tauhid sifat 20. Beda dengan golongan lain yang 72. Cuman batu tercikat tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Naurun tanya, tunggu bu arti dari Ahlussunnah wal Jamaah. Maka malamnya tak jelasnya lanjut. Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari 3 suku kata, dari ahlun, sunnah, dan jamaah. Kata yang pertama yaitu kata-kata ahlun. Nyo ahlun na tadi bermakna. Ada makna ahlun keluarga, seperti dikatakan ahlul bait, artinya keluarga. Ada kata-kata ahlun yang berarti pengikut, lagi ahlu sunnah berarti pengikut sunnah. Nah, kata-kata ahlun penduduk, lagi ahlu jannah, penduduk surga. Nyan, nah lebo kata ahlun. Jadi yang cocok dengan Ahlussunnah wal Jamaah adalah arti pengikut sunnah. Nah, alian sunnah arti sunnah lagi ansip. Nah, arti yang beragam. Dari segi bahasa, sunnah artinya jalan. Dari segi istilah yaitu syar'i, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, yaitu seorang ulama murid dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Kata beliau dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, sunnah adalah ismun li tariqatil mardiyah al-maslukati fid din salakaha Rasulullah aw ghairuhu mimman huwa alaman fid din ka sahabah.
Kata beliau, artinya sunnah adalah jalan yang diridai oleh Allah, yang menjadi pijakan dalam agama dan telah ditempuh oleh Rasulullah atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat. Dan arti sunnah olehnya jamaah yang lagi dapat berusin. Nah, arti yang beragam dari segi bahasa jamaah yaitu adadu kulli syai' wa kasratuh, yaitu sekumpulan apa saja yang jumlah jilu. Adadu kulli syai' wa kasratuh, nyan arti jamaah. Secara istilah, jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan, sebagai kebalikan dari kata al-furqah, yaitu golongan yang berpecah belah. Dan nasib yang diartikan al-jamaah adalah golongan yang selalu menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan, tidak saling takfir dan menyesatkan. Ini seperti tertulis dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, yaitu karangan Imam Abdul Qahir bin Tahir bin Muhammad Al-Baghdadi. Kata beliau, ahlu sunnah la yukaffir ba'duhum ba'dan wa laisa bainahum khilaf yujibu tabarri wa takfir. Ahlu sunnah adalah golongan yang tidak mengkafirkan sebahagian dalam golongan mereka itu, dan tidak ada perpecahan, perbedaan yang mengakibatkan saling takfir, kafir mengkafirkan. Yang sedikit dari penjelasan makna ahlu sunnah wal jamaah. Dan bila kita rujuk dalam kitab yang lain, yaitu kitab Al-Ghunyah li Talibi Tariq Al-Haq, juz pertama halaman 80, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan ahlu sunnah wal jamaah adalah pengikut Rasulullah. Di sini beliau mengartikan sunnah. Sunnah bak beliau adalah ajaran Rasulullah, yaitu baik ucapan, perilaku serta ketetapan beliau. Sedangkan jamaah adalah sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat pada masa 4 khulafah Ar-Rasyidin. Jadi bisa kita simpulkan yang substansi dari dua buah definisi buno substansi sama, yaitu al-sunnah wal jamaah bisa disimpulkan yaitu satu golongan yang mengikuti Rasulullah dan satu golongan dan mengikuti para sahabat, tidak memisahkan antara sahabat dan Nabi, dan al-sunnah wal jamaah. Termasuk sejino akhir zamannya yang pantas tersebut ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang pasti ahlu sunnah wal jamaah adalah satu golongan yang selamat. Ini sesuai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah qala Rasulullah iftaraqatil yahud ala ihda aw sintain wa sab'ina firqah wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sintain wa sab'ina firqah wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqah. Nabi mengatakan Yahudi terpecah menjadi 71 aliran. 71 aliran terpecah kelompok Yahudi. Nasrani, Kristen terpecah menjadi 72 aliran, dan umat Islam terpecah menjadi 70 aliran. Jadi jelas 70 aliran, dan dalam hadis yang lain Nabi dipegah 72 yang sesat, cuma satu yang selamat, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Cuman soal sunnah lagi tak bunuh. Ketika kita teliti dari secara garis besar kelompok 72,
kelompok Islam yang terpecah. Tidak semua aliran dalam Islam mengklaim dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Contoh lagi Khawarij. Khawarij hanya dia mengaku dia Ahlussunnah. Khawarij menamakan dirinya Asyrat, yaitu orang yang membeli surga dengan menjual nyawa. Ini Khawarij dengan cara menjual nyawa ingin membeli surga, yang doktrin awaknya. Yang kedua Syiah. Syiah tidak mengaku dirinya Ahlussunnah. Mereka tetap menamakan dirinya Syiah. Selanjutnya Mu'tazilah. Mu'tazilah juga tidak menamakan dirinya Ahlussunnah, tapi mereka ipenan rojih Ahlul Adli wa Tauhid dan sebagainya. Yang secara garis besar kelompok yang 72. Jadi di ketika terteliti Ahlu Sunnah cuma dua golongan yang membawa slogan dengan mengaku Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, golongan mayoritas kaum muslimin, jumhur muslimin yang mengikuti mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang kedua, kelompok minoritas yang mengikuti paradigma pemikiran Ibnu Taimiyah yang sekarang dikenal dengan nama Salafi Wahabi. Jadi cuma dua kelompok dalam Islam yang mengaku Ahlussunnah. Cuman yang betul-betul tanya orangnya, urung Aceh orangnya, tanya tetap mengikuti para ulama. Dalam kitab Ittihaf Syarah Ihya Ulumuddin karangan Sayyid Muhammad bin Muhammad Husain Zabidi Az-Zabidi, beliau mengatakan, iza utlika Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al Asy'ariyah wal Maturidiyah. Apabila dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka maksudnya adalah pengikut Imam Asy'ari dan pengikut Imam Al-Maturidi. Jadi jelas. Mungkin ke penjelasan yang panjang lebar tentang bukti memang tanya Ahlussunnah mungkin bisa kita bahas lain kali. Namun kalau jelas tanya orang Aceh Ronyo, dari segi akidah tanda Ahlussunnah adalah mengikut mazhab Imam Asy'ari ataupun Imam Al-Maturidi. Dari segi fikih, yaitu bermazhab kepada salah satu mazhab yang empat, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dari segi tasawuf, yaitu mengikuti Abu Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Dan jelas dengan ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah yang patut kita ketahui bersama. Olehnya yang kami paparkan malamnya para pendengar Pak Drone yang berada, yaitu tauhid tanya orangnya, tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tauhid sifat 20. Yang ingin kami sampaikan malamnya bahwa tauhid sifat 20 yang kan bid'ah. Tauhid sifat 20 yang dalil-dalil tauhid sifat 20 lengkap di dalam Al-Quran, bukan bid'ah. Memangna slogan-slogan, perkataan-perkataan yang menyatakan bid'ah tauhid sifat 20
dengan perkataan yang patut untuk dihindari dan dijauhi. Kan bid'ah. Lengkap dalil dalam Al-Quran. Dan tauhid sifat 20 dengan kapasitas betul. Tauhid lain yang kan tauhid sifat 20 dengan payah tapuji'uh, seperti tauhid salasah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, dengan tauhid yang kami nyatakan sesat oleh para ulama. Dan alhamdulillah tanya orang Aceh Ronyo, semenjak masa kerajaan, masa Sultan Iskandar Muda, orang Aceh mempelajari tauhid sifat 20. Dan yang patut yang dipulang bahawa yang baik salah mafhum, tauhid sifat 20 nya yang dicetuskan oleh Imam Asy'ari bandit tapi kilidanya sebelum beliau sebelum beliau Imam Syafi'i, para sahabat baik dapat kinti tauhidnya. Jadi perlu dipu bahwa substansi tauhid sifat 20 nya karena pada masa sebelum beliau, sejak masa Rasulullah, sahabat. Jadi Imam Asy'ari cuma merintis metodologi, sedangkan substansi nya karena masa sebelum beliau. Yang perlu dipu. Jadi tanya lagi dapat benar nyujino akan tak paparkan dalil tentang tauhid sifat 20. Nya pakan perlu tak paparkan dalilnya karena isu-isu, karena perkembangan lawitnya di masyarakat bahwa yang mengklaim yang menyatakan lagi dapat benar tauhid sifat 20 jangan dipelajari, itu bid'ah katanya. Yang perlu tak cermati ronyo bahwa nyangkon tauhid 20 lengkap dalam Al-Quran, kan bid'ah. Yang pertama sifat 20 itu wujud, dengan wujud dalil ji salah karena secara kalian mandum itu cukup jai ke dalil sifat wujud. Cumanya saboh mendang tak utara kamlamnya, yaitu ke dalil Allahnya wujud, yaitu dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 50 put. Ini jelas, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Jelas, berarti Allahnya kan hana. Dan bahaya lagi ada benar, bahaya punya orang yang tegah sifat 20 nya bid'ah. Karena yang pertama wujud Allahnya nyan memang tak ikut itu wujud Allahnya bid'ah, berarti Allahnya dapat pelantik hana nyan keluar dari jalur kasalah. Jadi sifat yang pertama wujud Allahnya nyan wajib yang ikut Allahnya memang Nah, dalil salah satu lagi ada apa Quran, dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 50 pun. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Tuhan tanyo adalah Allah yang kalih menciptakan langit dan menciptakan bumi. Berarti Allahnya kan hana. Jadi tanya baik sampai terpengaruh dengan faham-faham ateis yang tidak wajib meyakini Tuhan itu ada, Allah itu ada. Yang kedua sifat qidam, nyata buktikan salah satu malamnya bahwa tauhid sifat 20 bukan bid'ah. Jelas dalil dalam Al-Quran. Jadinya perlu
ke para pendengar kaum muslimin pat manton berada perlet yang cermati perlet dan depu menanya. Yang kedua sifat qidam. Dalil sifat qidam jelas dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Jelas. Yang kedua sifat baqa. Dalil dalam Al-Quran yaitu surat Al-Qisas ayat 88. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu apapun akan binasa kecuali zatnya Allah. Allah baqa. Dalil yang keput yaitu sifat mukhalafah lil hawadith. Allah berbeda dengan makhluk. Dalil jelas nutulis dalam Al-Quran yaitu surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi jelas dalil mukhalafatuhu lil hawadith jelas dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un. Yang kelima qiyam bi nafsih. Dalilnya dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 7. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah terkaya dari sekian alam. Yang dalil qiyamuhu bi nafsih. Yang selanjutnya yang keenam yaitu wahdaniyah. Sifat wahdaniyah dalil yaitu dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama. Qul huwallahu ahad. Jelas. Yang ketujuh sifat qudrah. Allah Maha Kuasa. Dalil dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jelas dalam Al-Quran. Selanjutnya sifat yang ke-8 iradah. Dalilnya dalam surat Yasin ayat 82. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila mengiradah oleh Allah akan sesuatu, bahwa ia berkata jadi, maka jadi ia. Iza arada syai'an, jelas Allah mensifat dengan iradah. Selanjutnya yang kesikurung sifat ilmu. Dalilnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 26 yaitu wallahu alimun hakim. Jelas. Yang ke-10 sifat hayah. Surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalil hayah. Yang ke-11 sama yang ke-12 basar. Yang dalil dalam Al-Quran surat Bani Israel ayat pertama. Innahu huwas sami'ul basir. Jelas. Lainnya yang ke-11 sifat kalam. Dalilnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Wa kallamallahu Musa taklima. Jelas. Dalil dalam Al-Quran. Selanjutnya sifat qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakalimun. Yang dalil
sama dari lege bunuh, yaitu dari sifat yang ke-7 sampai 11. Qadirun sama dari lege qudrah. Jadi 20 sifat yang wajibnya ikut Nabi Allah yang jelas dalil dalam Al-Quran kan bid'ah. Dan perlihatkan itu bahwa kan hanya 20 nyoba Islamufu. Kadang sebahagian golongan yang terus menyebutkan tanya sunnah yang dia apakah tanya kata ya batasi sifat Allah hanya pada 20. Nah kesalahan, tapi mana tak berhasil lagi nya. Jelas mutul dalam kitab bahwa yang wajib tanya tupu 20. Sifat Allah, sifat kesempurnaan pada Allah yang hana batas. Ke 20 tu. Jadi yang wajib tanya pelajari, yang wajib tanya ketahui 20. Kan hanya 20 sifat Allah. Umi dan depu lebih banyak nak pusi. Cuman yang wajib depu cuma 20. Jadi yang jelas dalil tentang sifat 20-nya jelas dalil dalam Al-Quran. Sifat yang pertama wujud. Ini kita jelaskan wujud. Allah itu ada. Kini Allahnya yang berarti kater hindar tanyo dari faham ateis, yaitu golongan yang mengaku tidak adanya Tuhan tapi tidak menang, tapi tak akui Tuhannya itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma ditanya pajan Allahnya yang jawabannya adalah Allah ada tanpa didahului oleh tiada, yang ke sifat kidam. Pajan wujud Allah, jawabannya Allah kidam, maha qadim, yaitu adanya Allah, wujudnya Allah tidak didahului oleh tiada. Beda dengan wujud hawadis, beda dengan natanya makhluk. Natanya didahului oleh tiada. Lahir tahun 8 Sikurun, sebelumnya tahun 88, 87, 86, 85, 87, 88 seterusnya. Nyalang masanya tanya Adam, tanya tiada, tanya hana. Jadi natanya didahului hana. Jelas perbedaannya. Tapi punya Allah, Allah hana didahulu lihana. Natanya makhluk didahulu lihana, didahulu oleh tiada. Nah, maka wujud pajan wujud Allah, jawabannya Allah kidam, yaitu wujud Allah, Allah hana didahulu lihana. Alam selanjutnya wujud Allahnya sampai kapan? Allahnya sampai pajan, jawabannya baqa, adanya Allah tidak ada penghabisan, tidak pernah fana, tidak akan fana. Sedangkan wujud daya makhluk fana, akan penghabisan, akhir tanya racehun. Wujud tanya akhir, pajan akhir yang ke apa bungu tu meninggal, karena sesuatu yang permulaan pasti penghabisan. Sedangkan Allah hana, Allah wujud Allah baka. Sampai kapan wujud Allah? Sabi-sabi wujud Allah subhanahu wa ta'ala.
Jadi dengan ta'ikid Allah wajib wujud sama dengan di sini kata mufhum bahwa Allah idam dan Allah baqa. Karena wajib wujud yaitu maksud wajib wujud hana dipatih liaka itu Allahnya hana buhana wate permulaan buhana wate akhir. Cuman pakai sin ditetapkan las 20 gitu zid karenanya masalah akidah. Nah, jadi karenanya masalah akidah tetap gitu li wujud, qidam dan baqa. Artinya wujud Allah menyebutnya pajan jawaban ji qidam wujud Allah hana permulaan. Artinya sampai pajan wujud Allah jawaban ji baqa wujud Allah sampai sabina hana penghabisan. Artinya kiban Allah Ta'ala Allah wujud kiban jawabnya jawaban mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Allah berbeda dengan sesuatu apapun. Allah wujud dan Allah berbeda dengan mukhalafah lil hawadis. Nah, jadi yang perlu tepu Allah wujud yang qidam dan baqa dan Allah tidak sama dengan hawadis. Dan mentulis dalam kitab Siraj yaitu kitab tasawuf syarah dari kitab Minhajul Abidin yang di kalangan pondok di Hidayah ka masyhur kitab Siraj yaitu salah satu kitab tasawuf yang nekarang oleh Syekh Ihsan Al-Jampesi Kediri Jawa Timur, yang matan kitabnya kitab Minhajul Abidin, kitab tasawuf karangan Imam Al-Ghazali. Matan kitab Minhajul Abidin, sedangkan syarah Sirajut Talibin di kalangan pesantren di daerah ka masyhur kita kuno kitab Sirajut Talibin karangan Syekh Ihsannya urung Kediri murid gonya pernah berguru kepada Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Jadi Syekh Ihsan pernah berguru kepada Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Khalilnya murid dari Sayyid Ahmad Zain Jalan, yaitu sabarating ataupun sampai masa perjuangan dengan Syekh Ahmad Khatib pengarang Nufahat dan Syekh Nawawi Al-Bantani pengarang Muraqi Mudiyah dan Said Ali Prakasyata pengarang kitab Iyanah. Jadi Syekh Khalil, Syekh Khalil, Syekh Nawawi, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau Padang nyan guru ringan yaitu Sayyid Ahmad Zain Dahlan. Jadi Syekh Ihsan murid dari Syekh Khalil Bangkalan Madura. Syekh Ihsan yang karang kitab Sirajut Talibin, syarah dari Minhaj Al-Abidin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi dalam kitabnya betul man taraka arba'a kalimatin kamala tauhiduh. Seberang kaso mantang yang ditinggalkan 4 pertanyaan maka tauhid urungnya akan sempurna. Pertanyaannya yang pertama mata, yang kedua aina, yang ketiga kaifa, yang keempat kam. Mata, kapan adanya Allah? Aina, di mana Allah? Kaifa, bagaimana Allah? Kam, berapa Allah? Jadi menurut yang kitabnya si berangkasa yang tinggal purboh pertanyaannya nyan tauhid urungnya akan sempurna. Maksud tak tinggal purboh pertanyaannya kan hanjit tanyaan sama sekali. Siga mantang tanya diberi jawaban kasih mehnan. Mata, kapan? Pajan tengkuna Allah Ta'ala, jawaban lagi benar. Allah kidam,
Na Allah hana didahulu le hana. Na Allah hana permulaan, beda dengan na tanyo na permulaan mujan. Na Allah hana didahulu le hana. Wujud Allah tanpa didahulu oleh tiada. Ini jawaban kasih enak. Jadi mana pertanyaan pajan na Allah, jawab wujud Allah tanpa didahulu oleh tiada ataupun bukan kidam. Beli ya tanya man sangat mungkin na tanpa didahului na nyambil itu kenal. Nyan tanya imani wujud Allah tanpa didahului oleh tiada, beda dengan wujudnya didahului oleh tiada. Pertanyaan yang kedua, aina di mana Allah? Yang siga mentang-tang kaji tungkupan Allah jawaban ji Allah la yataqayyad bil makan. Allah tidak terikat dengan tempat. Allah hanya tempat. Yang jawaban kasih penan beli tanya kemana masalahnya. Bentuk sangat mungkin Allah hanya tempat. Sesuatu kon perlu pada tempat. Yang memang pertanyaan yang mendem-mendemnya yang mensudari kalangan-kalangan yang hanya jelas, yang terus dengan slogan mereka kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, yang namun bukan dengan Al-Quran dan Sunnah versi fahaman para sahabat, para ulama, yang kalangan-kalangan juga tinggalkan. Lebih-lebih apakah itu Allah tempat di langit, di arash yang perlu terjauhi. Allah tidak bertempat. Yang iktikad yang benar, iktikad ahlu sunnah wal jamaah laginya, iktikad para sahabat awal, iktikad Rasulullah laginya. Allah ada tanpa tempat. Jambek tak pekin tu perlu karena zamannya ka bermacam aliran tu ya pegang tu sesuatu yang wujud kan perlu ada tempatnya ana mesti atra yang wujud atra yang perlu ke tempat nyan bila atranya makhluk lagi ranyo nyan butuh kepada tempat, sedangkan Allah maha kadim bukan makhluk, tidak butuh kepada tempat. Man naga tengku dipegah lewatnya Allah mentempat di aras karena dalil dalam Al-Quran. Nyan payah katanya balik. Nyan dalilnya menurut faham menurut faham para sahabat, faham para ulama, nyan ayat-ayat yang secara zahir menunjukkan Allah bertempat, nyan ayatnya getakwil ataupun tanyakan nyan ayat mutasyabihat. Jadi ayat-ayat lagi nyan Ar-Rahmanu ala al-sistawa mesti nyan hanya diartikan secara zahir tetapi ditakwil. Nah, jadi tahu dalam pada benar bahwa Allah tidak bertempat. Nah, di mina pertanyaan empat Allah sehingga jawaban Allah hanam tempat. Yang kedua, kaifa kiban Allah? Jawaban laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun. Yang terakhir, kam berapa? Tadi draw Allah, jawaban Allahu ahad. Allah itu satu. Nah, jadi tubuh pertanyaannya mesti makna umum sehingga bertanya beri jawabannya kasih enak. Nah, yang selanjutnya yaitu
yang mentambuno mukhalafah lil hawadis. Allah berbeda dengan makhluk. Nyo yang perle kita nyoto puronyo muncul sebagian aliran yang menyatakan bahwa Allah itu jismon, Allah itu jisim, sehingga bertempat di arash. Yang perle kita jauhi golongan yang meyakini Allah itu jismon, yang gepenan dengan golongan mujassimah. Mujassimah nyata kesesatannya, golongan sesat. Mutulih dalam kitab Dusuti Hasyiah Ummul Barahim bak masalah penjelasan tentang mukhalafah lil hawadis. Mutulih di sinan bahwa golongan mujassimah, yaitu golongan yang meyakini Allah itu berjisim, yang terbagi kepada dua. Yang pertama, golongan mujassimah yang meyakini bahwa Allah itu jisman seperti segala jisim, maka tidak ragu golongannya sesat dan kufur. Dan sabotu golongan mujassimah yang ikut Allah jisman tapi hana sama lagi jisim, yang nadanya nyen golongan yang sesat, hanjut ke kufur. Yang jelas ban dua golongan mujassimahnya sesat, cuman saboh jika kufur, saboh hana. Yang jelas sesat ban dua, nyan patut untuk kita hindari. Kita ahlu sunnah wal jamaah tidak berintikat Allah itu jismon. Allah mukhalafah lil hawadis, beda dengan hawadis. Nyan akidah yang betul. Allah tidak berjisim. Ini perlu tanya cermati, karena masanya le masyarakat, terutama yang mentang pelajar di SMP atau SMA, kadang-kadang itu pelajaran buku-buku agama yang di dalamnya membahas tentang keberadaan Allah. Allah dipegang itu di langit, nyankennya Allah hanya bertempat. Yang pegah Allah di langitnya karena berdasar liuringan kepada tauhid salasah, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena dari tauhid asma wa sifat, yang arti tauhid asma wa sifat yaitu meyakini dan menetapkan sifat Allah secara zahir dalam ayat ataupun hadis. Karena berdasarkan tauhidnya, maka pegang lagi nya. Yang salahan. Jadi tanya sunnah tetap lagi benar. Allah tidak bertempat dan tidak berjisman, tidak berjisim. Alam selanjutnya sifat qiyam bi nafsih. Allah tidak butuh kepada sesuatu apapun. Tidak butuh kepada zat dan tidak butuh kepada mukhasis. Alian sifat wahdaniyah, yaitu Allah esa Allah ada kala pada zat, ada kala pada sifat, dan ada kala pada af'al, pada perbuatan. Ini yang perlu yang cermati rohnya. Allah esa pada af'al, artinya tidak ada satupun selain Allah yang mampu menciptakan perbuatan. Allah sagai yang cipta perbuatan. Ini beda tanyo ngon Mu'tazilah. Ahlussunnah ngon Mu'tazilah, salah satu perbedaannya itulah pada perihal
penciptaan perbuatan. Jadi sama-sama kita tahu bahwa perbuatan yang terbagi pada dua. Perbuatan ikhtiari, perbuatan iktirari. Yang perbuatan iktirari yaitu perbuatan yang memang hana dari tanya lagi tajak-ajak dalam sifat apa yang dikun but yang iktirari. Yang tanya sunnah iktikad yang cipta bunyan Allah. Mu'tazilah iktikad yang cipta bunyan Allah sih. Yang beda dengan tanya ba'bud ikhtiari, ba'bud yang dari tanya. Nyan inan tanya sunnah mengiktikad yang cipta bunyan Allah. Sedangkan Mu'tazilah iktikad yang cipta bunyan diri hamba. Yang Mu'tazilah. Cuman jinoronya golongan-golongan yang kenli Mu'tazilah tapi mengadopsi faham Mu'tazilah yang kenyan yang perlu tepu yang mina golongan yang meyakini hamba menciptakan perbuatannya yang ikhtiari, yang berartinya faham Mu'tazilah itu ditinggalkan miliknya. Baik sampai ada ikut kenan tu. Karena lawiknya berbagai macam, kadang-kadang itu kelompok-kelompok ataupun organisasi yang kadang-kadang faham berseberangan dengan al-sunnah. Olehnya Allah Esa pada zat. Yang Allah Esa pada zat makna dua, yaitu zat Allah tidak tersusun dari berbagai juzuk, dan yang kedua tidak ada zat lain yang serupa dengan zat Allah. Yang ini memang untuk lebih jelas mungkin panjang wate untuk tak jelaskan. Ini sepintas. Allah selanjutnya Allah kudrah maha kuasa, iradah maha menghendaki. Yang sampai habis lu rasa kita jelaskan lagi Bapak Puno, mungkin wate membutuhkan wate yang panjang. Namun yang jelas bagi kitanya bahwa sifat 20 yang tanya pelajarian nyan ken bid'ah dalil lengkap dari Al-Quran. Cuman paken hasil metodologinya bak limang sehingga itu sifat mustahil na 20 bak Nabi naput yang wajib, yang mustahil naput, yang nyai sabah, baru sabah hukum yang dikit 350. Munya ke sifat yang 20 nya yang sebut uji karena memang ulama-ulama awal orang yang carang-carang yang hasil dari sifat dari satu kalimat, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah. Dari kalimatnya ke berhasil nesarikan 20 sifatnya yang dalam Al-Quran memang dalil jelas. Karena dalam 20 sifatnya yang terbagi dalam 2 sifat, yaitu sifat istighna dan sifat iftiqar. Ini perlu diandupu karena dalam kalimat la ilaha illallah ini mengisbatkan Tuhan kepada Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi makna ketuhanan jelas dalam kitab Hudi halaman 118 cetakan Haramain. Makna ketuhanan adalah Tuhan tidak butuh pada apapun, sedangkan apapun butuh kepada Tuhan. Itulah sifat istighna dan sifat iftikar. Istighna yaitu Allah terkaya dari makhluk. Dari sifat istighna lahir si belah sifat wujud, qidam,
baqa, mukhalafah lawadis, qiyamu binafsih, sama, basar, kalam, sami'un, basirun, mutakallimun. Yang sifat istighna. Sedangkan sifat iftikar sikurung boh wahdaniyah, hayah, qudrah, iradah, ilmu, hayyun, qadirun, dan muridun. Jumlah juz 20. Nah, karena satu-satu zat yang kita sembah, yang zatnya menjadi Tuhan, nyan mesti bina 20 bah sifatnya. Nah, yang sebahagian ikun iftikar dengan sifatnya parti Tuhannya hana perle kepada pulain, dan sebagian itu ikun sifat, yang sebahagian ikun sifat istighna yaitu dengan sifatnya Tuhan hana perle kepada pulain, dan yang sebagian itu ikun sifat iftikar yaitu dengan sifatnya antara lain perle kepada Tuhan, yaitu lagi sifat istighna wujud, yaitu Allahnya atente sabo-sabo zat yang disembah mesti zatnya itu harus ada. Nah, dan sampai bila kita puno. Jadinya kajelas bagi kita nyoronyo urung-urung Aceh ronyo kajelas bahwa tauhid yang kadipelajari le urung-urung Aceh semenjak dahulu nyan tauhidnya hana perlu taragu. Tauhid kedua yang hana perlu taragu bahwa tauhidnya bukan bid'ah, dalil lengkap di dalam Al-Quran. Cuman Imam Asy'ari lagi ada buno merintis metodologi, bukan substansi karena semenjak semasa sebelum beliau. Jadi para kaum muslimin dimanapun Anda berada, patut kita cermati bahwa memang ahlu sunnah wal jamaah, yaitu lagi kita buno dari segi akidah mengikut Imam Asy'ari ataupun Imam Al-Maturidi, dari segi fikih mengikut salah satu imam yang empat, dan dari tasawuf mengikuti Abu Junaid Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali, dan dari segi fikih Aceh ronyo di Indonesia mengikuti mazhab Syafi'i. Nyo be nali timbul keraguan kita nyoronyo bahwa terhadap sebahagian golongan yang menyatakan mazhab itu tidak perlu, dan wajib kami bermazhab. Karena pakai laginya, karena kegiatannya masyarakat untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak mungkin, karena berpisah tanya dengan sahabat dengan Rasulullah kesekian ratusan tahun, kalau lebih 1000 tahun, dan rujukan tanya kepada ulama, sebagaimana Nabi ini pegah al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi, yang mereka warisi bukan jabatan, bukan harta, tetapi ilmu. Maka ketika kita berpegang kepada ulama, telah ada legalitas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam segi ilmu tauhid lagi bunuh, dan dalam segi ilmu fikih yang kita nyoronya tak ikuti mazhab Syafi'i, dan benar ragu tuh ke tentang mazhab yang kita ikutinya, lebih-lebih mazhab Syafi'i.
nyuku tentang Imam Syafi'i dalam sebuah hadis Nabi kalau pegah, inna alima Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilman. Seorang alim dari suku Quraisy ilmunya akan memenuhi pelosok-pelosok bumi. Nyan hadisnya kalau menulis dalam kitab Syarah Muhadzab juz pertama halaman 11. Jadi yang dipegah si dua urang yang alim dari suku Quraisy, ilmu urangnya akan memenuhi pelosok-pelosok bumi. So urangnya kemenang. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, urangnya adalah Imam Syafi'i. Yang menurut Imam Ahmad bin Hambal, yaitu pembangun mazhab Hambali, menurutnya yang dimaksud oleh Nabi dengan hadisnya itulah Imam Syafi'i. Oleh pulau Imam Malik bin Anas, pembangun mazhab Maliki, pernah menekan tidaklah datang kepada seseorang dari suku Quraisy yang keadaannya lebih pandai dari ini. Pada keinian ditunjuk kepada Imam Syafi'i. Jadi Imam Malik hana mesira urung pi dari suku Quraisy yang lebih pandai dari Imam Syafi'i. Nyan pujian Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Olehnya Imam Ahmad bin Hambal pernah nepegah, saya belum pernah mengerti tentang nasih dan mansuh dalam hadis-hadis, dan barulah saya ketahui sesudah saya belajar kepada Imam Syafi'i. Jadi nepegah li Imam Ahmad goknyan kalau mengerti tentang nasih mansuh dalam hadis baru mengerti ketika goknyan nomor noba Imam Syafi'i. Nya perlu ditepu bahwa pujian dari ulama-ulama terhadap Imam Syafi'i. Jadi bena orangnya yang terpengaruh dengan orang yang pesabedro Imam Syafi'i. Nah, yang itihad langsung dari ayat dan hadis. Perlu dari pula Imam ahli hadis Sufyan bin Uyainah, yaitu termasuk salah siro guru Imam Syafi'i, pernah nekeun sungguh lung tupu bahwa Imam Syafi'i adalah pemuda yang terbaik pada masanya itu. Yang pokok beliau, sungguh saya mengetahui benar bahwa Imam Syafi'i adalah pemuda yang terbaik pada masa saat itu. Dan Imam Hasan bin Muhammad As-Sabah berkata, adalah para ahli hadis masih tidur pulas, barulah datang Imam Syafi'i membangunkan mereka. Dan perhatian pulau, nah urung pegah bahwa manakala ada orang bertanya kepada Sufyan bin Uyainah, yaitu seorang ahli hadis yang masyhur, tentang tafsir dan ta'bir, lantas ia menoleh ke jurusan Imam Syafi'i dan berkata, tanyakanlah kepada orang ini. Nyan jawaban Abu Sufyan bin Uyainah. Wate dia tanya tentang tafsiran sabuh hadis. Dan selanjutnya Imam Al-Humaydi, yaitu sahabat Imam Syafi'i, pernah mengatakan, kami di Irak ingin menolak pendapat-pendapat ra'i, akan tetapi kami tidak tahu caranya menolak itu. Setelah Imam Syafi'i datang ke Irak, beliau membuka jalan bagi kami. Yang pujian sahabat beliau yaitu Imam Al-Humaydi kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Hamid bin Ahmad Al-Basri berkata, adalah saya pada satu kali memperkatakan masalah dengan Imam Ahmad bin Hambal. Ada seseorang ketika itu berkata kepada Imam Ahmad bin Hambal bahwa tidak berjumpa sebuah hadis pun tentang soal di perkataan itu. Maka Imam Ahmad menjawab, kalau tidak
berjumpa suatu hadis, maka pakailah fatwa Imam Syafi'i, karena fatwa beliau adalah fatwa yang paling kuat dalilnya. Subhanallah, ini pujian para ulama kepada Imam Syafi'i. Jadi para pendengar Pat Mantan Rono berada, yang jadi kesimpulan tanya malamnya, yang pertama bahwa Tanyo harus tetap mempertahankan akidah Tanyo dengan cara ta'allum, belajar kepada ulama, belajar kepada tengku-tengku. Pakan lagi ya, pakan dengan jalan ta'allum, dengan jalan belajar. Munye hanya terbelajar kiban nyanjut, payah terbelajar, dan benar gure dalam tafsir Ruhul Bayan di sini mutulih wa min kalami, dan sebahagian dari perkataan Abu Yazid Al-Bustami, man lam yakun lahu syekhun fa syaitanu syekhuh. Siapa saja urung-urung yang hana gure, maka gure urungnya adalah syaitan. Makanya boleh berguru. Mau dia berguru kiban nya lagi dewah buno wate kate berguru kate amorno nyan takalon gurunya, takalon urung yang tanu jadikan sebagai gure, harus gure-gure yang ilmu gurenya, ilmu yang betul bersanad kepada Rasulullah. Karena dalam hadis yang lagi kita baca waktu muno yang diriwayatkan Imam Muslim, Nabi nepegah, inna hazal ilma dinun fanduru man ta'khuzuna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka perhatikan, cermati orang yang akan engkau ambil ilmu dari orang tersebut. Jadi para pendengar kaum muslimin pada yang berada, bisa tersimpulkan bahwa Tanyo ba'akhir zamannya tetap memaksimalkan belajar, memaksimalkan aktivitas keilmuan khusus dalam bidang agama, tafaqquh fid din. Itu merupakan jalan bagi kitanya untuk menuju kemenangan, jalan bagi kitanya untuk menuju husnul khatimah insyaallah. Baik sampai di akhir zaman yang ulama semakin sedikit, Tanyo tak tinggalkan belajar ilmu agama. Baik sampai di zaman orangnya yang ilmu agama semakin kurang karena para ulama semakin nim, baik sampai ditanya hanali tatimurno tengah namenteng ulama yang dikubah di Allah Subhanahu wa taala, maka coba ditanya ambil ilmu dari orangnya, coba ditanya cok ilmu dari orangnya. Insyaallah bila memang ditanya tetap hanya tahu mbak menuntut ilmu agama, mesti memang di kampung nah majelis ta'lim dalam 3 minggu 2 ga mesti coba tahadiri, dalam 3 minggu lega mesti coba tahadiri kepada majelis ta'lim. Mudah-mudahan dengan tetap istiqamah Tanyo dalam belajar, dengan tetap istiqamah Tanyo dalam menuntut ilmu agama, mudah-mudahan akidah yang dipurunyo sampai kiamat, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah, karenanya yang sangat-sangat penting tauhid yang sangat penting, semoga tetap dalam tubuh Tanyo sampai nyawang tubik dari badan. Karena sebagaimana tertipu bahwa
ilmu tauhid ibarat tanah, ilmu fikih ibarat tanaman, dan ilmu tasawuf ibarat pagi. Jadi rugo memang na tanaman tetapi hana tanah. Jadi kaum muslimin pada malamnya hanya nyukuh yang dapat kamu sampaikan. Bila memang na kekurangan, na kejanggalan, kesilapan, kamu maaf, dan seluruh kebaikan, manfaat yang coba tanya ambil khusus ke pribadi ulun tuan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menipuri kitanya, selalu menetapkan kitanya dalam akidah yang selamat, akidah yang bentang sejalan dengan Rasulullah, akidah yang bentang sefaham dengan sahabat, para ulama, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Mereka kepada Allah semantang nyawang dalam badan. Mereka kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, nabi ke kamu ya Allah, hidup kamunya selalu dalam agama Islam dan selalu dalam golongan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian yang dapat kamu sampaikan, lebih dan kurang kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.